Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rahman Ki. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saukila Rahman. Saya biasa dipanggil Oki. Pernah gak sih kalian bingung bedanya sistem informasi, teknik informatika, sama ilmu komputer? Atau mungkin kalian dengar kuliah sistem informasi itu belajar komputer tapi gak jago ngoding. Itu benar apa salah sih? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang apa itu sistem informasi. Kita akan bedah slide demi slide dari materi presentasi yang saya punya. Mulai dari definisi, komponennya, sampai prospek karirnya. Sebelum masuk ke materi, yuk support dulu channel ini dengan cara like dan subscribe. Biar kalian gak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Langsung saja kita mulai. Oke, kita mulai dari slide pertama. Judulnya Sistem Informasi, membangun jembatan antara bisnis dan teknologi. Jadi, apa sih definisi resminya? Di sini dijelaskan. Sistem informasi atau SI adalah disiplin ilmu yang mempelajari perancangan, pengembangan, implementasi, pengolahan, dan pemanfaatan sistem informasi dalam organisasi. Maksud gampangnya gimana? Jadi kalau kita belajar SI, kita akan belajar gimana caranya bikin teknologi komputer itu berguna buat perusahaan atau organisasi. Bukan cuma bikin program, tapi juga memastikan program itu memecahkan masalah bisnis. Nah, ini dia intinya. Kenapa SI itu unik? Karena dia menggabungkan 3 komponen utama. Yang pertama, teknologi informasi. Ini perangkat keras dan perangkat lunaknya, seperti komputer, software, dan jaringan. Kedua, analisis dan perancangan sistem. Ini adalah proses desainnya, jembatan yang menghubungkan kebutuhan user dengan solusi teknologi. Ketiga, manajemen dan bisnis. Ini adalah arah strategisnya. Teknologi ini mau dipakai buat apa? Efisiensi, marketing, pengambilan keputusan. Jadi intinya di awal ini SI itu bukan cuma tentang komputernya, tapi lebih ke gimana teknologi bisa selaras dengan visi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke slide tentang perangkat SI. Kalau diibaratkan manusia, ini adalah fisik dan jiwanya. Bagian pertama, hardware. Ini yang bisa kita pegang. Contohnya, monitor, CPU, keyboard, mouse, RAM, hard disk, intinya perangkat keras komputer. Bagian kedua, software. Ini adalah perangkat lunaknya, terbagi jadi 2. Sistem operasi yaitu jiwanya komputer, contohnya Windows, Mac OS, Linux. Aplikasi yaitu program yang menjalankan tugas spesifik seperti Google Chrome buat browsing, Microsoft Office buat ngetik, atau Photoshop buat desain. Bagian yang ketiga, ini yang paling penting, brandware, yaitu user atau manusianya. Sehebat apapun teknologi, kalau nggak ada yang mengoperasikan atau yang bikin, ya percuma. Contohnya programmer, administrator, desain grafis, atau kita-kita sebagai pengguna biasa. 3 komponen ini harus jalan bareng. Hardware dan software adalah alatnya. Brandware adalah pengendalinya. Lalu apa sih yang dipelajari di jurusan ini? Buat yang masih ragu, ini dia peta belajarnya. Pertama, dasar komputer dan hardware. Pahami gimana CPU, RAM, storage bekerja. Kedua, sistem operasi. Bisa pakai Windows, Mac OS, atau Linux. Ketiga, jaringan komputer. Paham konsep LAN, WAN, IP address, gimana internet bekerja.
Keempat, database. Belajar pengolahan data pakai sistem kayak MySQL. Ini penting banget buat nyimpen data karyawan atau transaksi. Dan terakhir, kelima, pemrograman. Belajar logika coding, misalnya pakai bahasa Python atau PHP. Tapi sebelum semua itu ada satu fondasi utama yang wajib dikuasai, yaitu logika, karena logika adalah fondasi utama di dunia IT. Beberapa logika dasar yang dipelajari diantaranya, pertama, logika boolean. Konsepnya sederhana seperti and, or, not. Ini adalah bahasa mesin yang cuma kenal benar atau salah, atau juga kosong atau satu. Kedua, algoritma. Langkah-langkah sistematis buat menyelesaikan masalah kayak resep makanan. Ketiga, flowchart. Diagram alur proses. Biar kita nggak bingung jalannya program. Keempat, problem solving. Kemampuan analisis buat nyari solusi. Inilah inti dari semua pembelajaran. Udah paham dasar-dasarnya? Sekarang bagian yang paling ditunggu. Prospek karir lulusan sistem informasi bisa jadi apa aja sih? Coba lihat, ada banyak banget. Bisa jadi analisis bisnis, menjembatani kebutuhan klien sama tim IT, database administrator, mengolah data perusahaan, UI UX designer, mendesain tampilan aplikasi biar user nyaman, IT konsultan, memberi saran teknologi ke perusahaan, data analis, menganalisis data untuk keputusan bisnis. Ada juga full stack developer atau IT project manager juga bisa. Tapi jangan sampai salah pilih. Ini dia perbedaan mendasar tentang jurusan IT lainnya. Di jurusan sistem informasi ini, fokusnya di analisis kebutuhan bisnis dan organisasi. Kita adalah jembatannya. Teknik informatika atau ilmu komputer. Fokusnya di algoritma dan pemrograman mendalam. Mereka lebih ke pengembangan software secara teknis dan optimasi sistem. Terakhir, teknik komputer. Fokusnya di arsitektur, hardware, dan embedded system. Intinya gampang, kalau kamu suka ngobrol sama orang, suka mikir strategi bisnis, juga paham teknologi, sistem informasi adalah jalannya. Kalau kamu suka ngutak-ngatik kode dan bikin program dari nol, mungkin teknik informatika lebih cocok. Slide terakhir ini buat saya adalah inti dari semua yang kita bahas tadi. Sistem informasi bukan sekedar tentang coding, algoritma, atau komputer. Ia adalah ilmu yang hidup di persimpangan antara teknologi, manajemen, dan manusia. Jadi kalau kalian ingin jadi orang yang bisa ngobrol dan programmer soal teknis, dan juga ngobrol tentang direktur soal strategi perusahaan, maka SI adalah pilihan yang tepat. Menjadi lulusan sistem informasi berarti menjadi arsitek solusi yang mampu memahami bahasa mesin sekaligus bahasa bisnis serta menjembatani keduanya untuk menciptakan dampak nyata. Nah, itu dia teman-teman pembahasan lengkap kita tentang sistem informasi. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dipahami dan membantu kalian yang masih bingung memilih jurusan atau sekedar ingin tahu dunia IT. Gimana menurut kalian? Ada yang mau nambahin atau mungkin punya pengalaman kuliah di SI? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Saya Oki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.